Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran hari ini adalah sistem pertahanan tubuh oleh WWM dari SMA Negeri 25 Jakarta. Pada slide pertama ada tampilan seseorang yang menyetop virus corona dan dia berkata, "Stop, jangan masuk sel tubuhku. Aku punya sistem imun." Nah, dari sini kita bisa menganalisa betapa tubuh kita sudah dilengkapi dengan pertahanan di mana sebenarnya kuman bisa saja tidak masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, kompetensi dasar pada materi pelajaran kali ini adalah mengaplikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip sistem imunitas untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan kekebalan yang dimilikinya melalui program imunisasi sehingga dapat terjaga proses fisiologi di dalam tubuh. Tujuan pembelajarannya adalah mampu mengaplikasikan pola hidup sehat dalam meningkatkan kualitas hidup dari sistem kekebalan tubuh untuk menghadapi berbagai penyakit, termasuk menghadapi COVID-19 yang sekarang sedang mencekam. Nah, sehat atau sakit tergantung kita. Sehat itu murah, sakit itu mahal. Baiklah anak-anak, kita sebenarnya telah memiliki sistem pertahanan tubuh, di mana sistem pertahanan tubuh itu memiliki fungsi yang satu, mempertahankan tubuh dari patogen invasif. Dua, melindungi tubuh dari agen lingkungan. Tiga, menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak. Empat, mengenali dan menghancurkan sel abnormal. Jadi, betapa penting sistem pertahanan tubuh kita di dalam tubuh ini dalam menjaga kesehatan. Nah, bagian tubuh yang berperan sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas itu sebenarnya banyak sekali. Ada adenoid, ada mukosa, ada tonsil, kulit, sumsum tulang, lambung, usus halus, jaringan limfatik, appendix, kelenjar timus, saluran pernafasan, simpul cairan limfe, organ limfa, dan simpul cairan limfe bagian bawah. Itu semua sangat membantu tubuh dalam mempertahankan diri dari berbagai kuman atau penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dari berbagai jenis atau bagian pertahanan tubuh dapat dikelompokkan antara lain satu, jenis pertahanan tubuh berdasarkan lapisannya. Yang pertama adalah sistem pertahanan pertama. Sistem pertahanan pertama merupakan bagian tubuh terluar yang menghadapi antigen agar tidak masuk ke dalam sel tubuh. Contoh sistem pertahanan pertama adalah kulit, di mana kulit dilengkapi dengan rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang kedua, mukosa mulut, karena mukosa mulut ada cairan ludahnya. 3. Lambung.
di mana di dalam lambung ada HCl yang siap membunuh kuman yang masuk bersama makanan. 4. Saluran pernafasan, mulai dari hidung sampai trakea, dilengkapi oleh rambut bagian hidung, lendir dan epitel berselia dari trakea sampai bronkus, di mana rambut dan epitel bersilia itu akan menyaring udara bila ada kuman-kuman yang masuk. Jenis pertahanan kedua adalah sistem pertahanan kedua, di mana merupakan sistem pertahanan yang menghadapi antigen setelah lolos dari pertahanan pertama dan telah masuk ke dalam sel tubuh. Nah, yang berperan sebagai sistem pertahanan kedua adalah sel darah putih. Yang mana dari sel darah putih itu diantaranya adalah neutrofil, basofil, eosinofil, dan monosit. Sistem pertahanan yang ketiga adalah merupakan sistem pertahanan terakhir yang menghadapi antigen yang telah masuk ke dalam sel-sel tubuh, yaitu berupa limfosit, di mana limfosit itu akan terbagi menjadi sel T dan sel B yang akan berubah menjadi antibodi. Nah, dari slide sebelumnya ada istilah antigen. Apa sih yang dimaksud dengan antigen? Antigen adalah zat yang masuk ke dalam sel tubuh, di mana antigen tersebut merangsang respon imunitas untuk menghasilkan antibodi. Jadi, apapun yang masuk ke dalam sel tubuh itu bisa dianggap sebagai antigen, termasuk kuman atau bibit penyakit. Yang kedua, antigen terdiri dari bagian determin antigen atau epitop dan hapten. Epiton adalah bagian antigen yang membangkitkan respon imun. Hapten adalah molekul kecil jika sendirian tidak dapat menginduksi produksi antibodi, melainkan harus bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Nah, apakah yang dimaksud dengan antibodi? Antibodi merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibodi merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin atau Ig, di mana imunoglobulin itu terdiri atas 5 macam: IgA, IgD, IgE, IgG, dan IgM. Masing-masing imunoglobulin memiliki karakteristik dan memiliki fungsi sendiri-sendiri untuk menghadapi antigen. Dan ini adalah gambar atau bentuk antibodi, baik IgG, IgD, IgE, IgA, dan IgM. Bagaimanakah caranya antibodi atau sistem pertahanan tubuh dalam merespon atau menghadapi antigen? Respon dan mekanisme pertahanan tubuh yang pertama adalah pertahanan non-spesifik atau alamiah. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir yang akan mencegah semua antigen yang masuk ke dalam sel tubuh. Maksudnya, pertahanan ini akan menghadang semua antigen yang masuk tanpa pilih kasih atau tanpa selektif atau juga tanpa spesifik. B. Sistem pertahanan spesifik atau adaptif.
Pertahanan spesifik merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imun terhadap antigen yang spesifik atau khusus, misalnya bakteri, virus, dan toksin yang dianggap asing. Bagaimanakah cara atau respon pertahanan non-spesifik atau alamiah? Respon pertahanan non-spesifik dalam menghadapi antigen yang pertama adalah dengan cara pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi, yang mana ini akan dilakukan oleh pertahanan pertama seperti kulit, lambung, mukosa, dan sistem pernafasan. Respon pertahanan non-spesifik yang kedua adalah fagositosis, di mana respon ini akan dilakukan oleh sistem pertahanan kedua, yaitu dengan cara makrofag atau penelanan dan mencerna antigen. Respon pertahanan yang ketiga adalah inflamasi atau peradangan. Respon pertahanan non-spesifik yang keempat adalah demam. Yang kelima, alergi. Yang keenam, zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi oleh pertahanan pertama. Kita bisa ambil contoh bagaimanakah cara pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen oleh pertahanan pertama. Kulit. Dengan berbagai atributnya, kulit akan menghadang antigen yang akan masuk. Oleh karena itu, salah satu cara untuk membantu kulit dalam menghadapi antigen yaitu dengan cara mencuci tangan, mandi. Kemudian kalau misalnya membantu sistem saluran pernafasan, misalnya dengan menggunakan masker. Sedangkan lambung akan bekerja dengan secara otomatis karena memiliki HCl. Bagaimanakah proses fagositosis? Fagositosis itu adalah proses penelanan antigen yang masuk ke dalam sel, di mana proses penelanannya dan pencernaan mikroorganisme dan toksik yang masuk ke dalam sel tubuh, kemudian oleh neutrofil dan makrofag akan bergerak secara kemotaksis, sehingga makrofag akan memakan antigen yang masuk ke dalam sel. Inflamasi atau peradangan. Mungkin pernah kalian alami kenapa terjadi peradangan atau inflamasi. Inflamasi sebenarnya itu adalah tanda bahwa sel sudah terinfeksi oleh antigen. Mekanismenya berarti ada antigen yang menginfeksi sel. Kemudian sel yang terinfeksi mengeluarkan leukotrein, prostaglandin, dan histamin. Histamin yang terikat oleh reseptor akan menyebabkan kapiler darah melebar. Pelebaran kapiler menyebabkan darah, terutama sel darah putih yang berperan sebagai makrofag dan fagositosis, masuk ke jaringan. Nah, akhirnya jaringan di sekitar sel yang terinfeksi akan banyak mengandung sel darah putih, sehingga menyebabkan jaringan atau sel yang terinfeksi menjadi bengkak.
Pada saat proses pembengkakan di situ sebenarnya terjadi proses makrofag atau pencernaan antigen oleh sel darah putih. Dan sel darah putih yang mati maka akan menjadi nanah. Gambarnya bisa kita lihat seperti ini. Ada peradangan. Di sini juga ada nanahnya. Berarti nanah di sini adalah sel darah putih yang mati. Ini adalah skema atau gambaran mekanisme inflamasi. Kita lanjutkan ke pertahanan spesifik atau adaptif. Di mana mekanisme pertahanan spesifik atau adaptif itu sebenarnya merupakan interaksi antibodi dan antigen. Di mana pertama terjadi proses fiksasi komplement atau ikatan antara antibodi dan antigen. Yang kedua dilanjutkan dengan netralisasi, di mana saat netralisasi antibodi akan menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Langkah selanjutnya terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Kemudian yang selanjutnya akan terjadi presipitasi atau pengendapan, yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlarut dalam cairan tubuh. Ini adalah gambaran mekanisme pengikatan antibodi pada antigen. Ada proses netralisasi, kemudian aglutinasi, presipitasi, setelah itu terjadi aktivasi sistem komplement, kemudian menyebabkan sel-sel menjadi lisis. Nah, apabila terjadi proses aglutinasi antara antibodi dengan antigen, maka akan dieksekusi oleh sel fagositosis untuk mencerna ikatan antara antigen dan antibodi. Kita lanjutkan ke jenis imunitas atau kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama, ada imunisasi aktif. Apa sih yang dimaksud dengan imunisasi aktif? Imunisasi aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi atau membuat antibodi sendiri. Imunisasi aktif alami itu terjadi apabila seseorang terkena penyakit. Setelah terkena penyakit, otomatis tubuh akan membuat antibodi. Yang kedua adalah imunisasi aktif buatan. Ini bisa terjadi misalkan tubuh diberi vaksinasi, di mana dengan vaksin tersebut maka tubuh akan merangsang antibodi. Jenis imunitas yang lain adalah imunisasi pasif. Imunisasi pasif adalah jika antibodi dari satu individu dipindahkan ke individu lain. Misalnya, pemberian ASI melalui plasenta kepada bayinya. Berarti di sini ada perpindahan sistem kekebalan tubuh dari ibu ke anak. Imunisasi pasif buatan akan terjadi apabila ada injeksi antibodi atau serum yang dihasilkan oleh orang lain atau hewan yang telah kebal kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita.
Kita lanjutkan sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas. Yang pertama adalah sel B atau limfosit B, kemudian sel T atau limfosit T, makrofag, dan sel pembunuh alami atau natural killer. Sel B atau limfosit B itu akan berubah atau akan membentuk antibodi. Kemudian sel T adalah sel darah putih yang mampu mengenali dan membedakan jenis antigen. Sel T akan berdiferensiasi menjadi T memori, T efektor, di mana T efektor terdiri dari T sitotoksik, T penolong, dan T supresor. Mekanisme respon imunitas hormonal. Yang pertama, apabila ada antigen masuk ke dalam tubuh, maka akan dibawa ke limfosit B. Aktivasi limfosit B akan mengalami proliferasi menghasilkan tiruan sel B. Tiruan sel B berdiferensiasi menjadi sel plasma, kemudian mensekresi antibodi dan dibawa ke lokasi infeksi. Kompleks antigen dan antibodi menginaktifkan antigen. Tiruan B yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori, sehingga berfungsi dalam proses imunitas sekunder jika terjadi pajanan antigen yang sama secara berulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertahanan tubuh yang pertama adalah genetik, fisiologis, stres, usia, hormon, olahraga, tidur, nutrisi, masuknya zat yang berbahaya atau pajanan zat yang berbahaya, racun tubuh, dan penggunaan obat-obatan. Gangguan sistem pertahanan tubuh itu bisa berupa alergi, autoimun, dan imunodefisiensi. Demikianlah materi sistem pertahanan tubuh yang kita bahas hari ini. Bagaimana? Bila ada materi yang tidak jelas, mari kita lakukan tanya jawab menggunakan WA Group. Terima kasih.